Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini, tentu saja dalam tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi, dan kita nanti akan mendengarkan apa yang akan dijabarkan oleh Bapak Quraish Shihab dengan ayat-ayat yang nanti akan kita bahas di sini. Dan kali ini kita akan meneruskan ayat sebelumnya atau surah sebelumnya, yaitu surah Al-Hajj, di mana di episode kali ini kita akan memulai dari ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Quraish, bagaimana dengan puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Quraish, kita nanti akan segera mulai pembahasan kita untuk surah Al-Hajj ini, di mana di surah Al-Hajj ini akan menerangkan kaum muslimin dianjurkan untuk melaksanakan ibadah berkurban. Namun sebelumnya pemirsa sudah hadir di studio bersama kami di sini dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Di sini sudah ada Bapak Faisal Qasim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan juga di sini sudah hadir dengan Bapak Muhammad Nasir Tajang. Beliau adalah Kadif Administrasi dan juga Keuangan dari Basnas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan kita sekarang akan segera mendengarkan pembahasan surat Al-Hajj dari ayat 33 bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, kalau begitu Pak Quraish silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada episode yang lalu menyangkut haji. Salah satu yang berkaitan dengan haji itu adalah korban. Dan sudah dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu bagaimana seharusnya berkorban. Nah, ayat kita ini yang akan kita jelaskan melanjutkan bahasan tersebut. Di ayat 33 itu dijelaskan bahwa dalam ibadah haji, dalam lambang-lambang yang dijadikan Allah sebagai lambang-lambang keagamaan, antara lain menyembelih binatang itu seseorang akan memperoleh manfaat, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Sekarang di ayat kita ini menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami telah mensyariatkan untuk mereka itu bentuk-bentuk ibadah tertentu. Dalam konteks korban, setiap umat mengenal syariat korban. Bahkan korban ini mendekatkan. Korban itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya pendekatan diri. Jadi kata dekat. Korban ini sudah dikenal sejak masa Adam. Qabil dan Habil keduanya mempersembahkan korban. Satu mempersembahkan hasil bumi, yang satu mempersembahkan binatang. Yang satu ikhlas, yang satu kurang ikhlas. Maka yang diterima ketika itu adalah yang ikhlas. Nah, setelah itu turun-temurun sepanjang sejarah kemanusiaan dikenal korban ini. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat kita ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat, setiap kumpulan masyarakat, dalam setiap generasi Allah mensyariatkan syariat korban, menyembelih sesuatu atau mempersembahkan sesuatu dengan tulus untuk Allah. Sayangnya dalam perjalanannya korban ini menyimpang dari tuntunan agama, sampai-sampai ada manusia yang dikorbankan, yang dijadikan korban kepada Allah. Di Mesir dulu itu setiap tahun gadis paling cantik dipersembahkan kepada dewa Sungai Nil. Di Meksiko itu bayi. Orang-orang Viking di Skandinavia itu yang dia persembahkan kiainya.
Nah, pada awal masa Nabi Ibrahim juga begitu. Sejak Nabi Ibrahim itu turun syariat korban tapi tidak boleh manusia. Hanya saja yang digarisbawahi itu dipertanyakan, mengapa Tuhan memerintahkan dulu menyembelih anaknya, lalu dia batalkan. Nah, itu untuk mengisyaratkan bahwa apapun kalau diminta Tuhan harus diserahkan. Tetapi, nah di sini Ibrahim diuji, sembelih anakmu, dilihat kamu siap atau tidak. Dia menunjukkan bahwa beliau siap, tetapi begitu siap Allah menyatakan korban tidak boleh dengan manusia. Tapi bukan atas dasar bahwa itu terlalu mahal. Maka disyariatkanlah kita dalam ajaran Islam, bahkan sejak ajaran Nabi Ibrahim itu yang dikorbankan adalah binatang. Nah, kita lanjutkan. Apa tujuannya? Liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar supaya mereka itu menyebut-nyebut nama Allah atas rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka dalam bentuk binatang ternak itu. Nah, itu sebabnya ketika korban, orang dianjurkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bulan haji juga kan begitu. Ya. Oke. Baru dikatakan wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka aslimu, serahkanlah seluruh totalitasmu kepada Allah. Seluruh totalitas Islam adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Penyerahan diri itu dalam bentuk fisik. Kalau dia suruh sujud, dia sujud. Dalam bentuk fisik. Kemudian dalam bentuk penyerahan akal. Anda harus diserahkan. Sehingga kalau ada yang diperintahkan Allah secara tegas tapi tidak dimengerti oleh akal Anda harus tunduk. Nah, dan penyerahan hati. Saya akan beri contoh. 2 orang pemain catur, satu kalah, satu menang. Bisa jadi yang kalah itu berkata, sebenarnya saya bisa menang. Hanya saya salah langkah tadi. Dia menyerah atau tidak? Di fisiknya menyerah, memang saya kalah, tapi akalnya tidak menyerah. Ya kan? Nah, bisa jadi juga akalnya sudah menyerah, memang saya salah. Memang saya belum sampai pada tingkatnya. Tetapi saya mau belajar, saya mau berlatih supaya saya kalahkan dia. Hatinya belum menyerah. Ya kan? Ketika Allah memerintahkan berserahlah kepada Allah, serahkanlah dirimu dalam bentuk fisik, serahkanlah dirimu dengan akalmu. Iblis itu Islam, tapi tidak Islam akalnya. Enggak benar nih Tuhan nih suruh saya itu. Nah, jadi perintah wa aslimu, serahkan diri kepada Allah secara fisik, akal. Wa basyiril mukhbitin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tulus. Agama itu adalah ketulusan. Ad-dinun nasihah. Banyak orang yang keliru. Dikatakan agama itu nasihat, bukan nasihat di situ. Nasihat dalam bahasa hadis ini adalah ketulusan. Agama itu ketulusan. Anda mau beragama harus tulus dong. Bukan itu. Ketulusan kepada siapa? Tulus kepada Allah. Tulus kepada Nabi, tulus kepada kitab suci, tulus kepada masyarakat, tulus kepada pimpinan. Itu agama. Siapa yang, bagaimana bentuk, bagaimana gambaran tentang orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan yang tulus itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, rasa takut. Saya mau beri Anda contoh soal getaran hati ini. Ada seorang jatuh cinta kepada seorang. Lama dia tidak ketemu. Tiba-tiba disebut namanya. Bagaimana hatinya? Bergetar. Ada satu orang, dia takut pada si A. Tiba-tiba disebut namanya. Bergetar hatinya. Nah, orang yang beriman, yang tulus dan sebagainya ini
Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Getaran hati itu ada seorang sahabat Nabi, Ummu Darda, menjelaskan, dia bilang, kamu pernah melihat jerami terbakar? Dia bilang, iya. Apa yang kamu dengar ketika itu? Dia bilang, saya ada dengar suara. Bagaimana kalau jerami terbakar? Dia bilang, begitulah kalau hati. Itu artinya takut hatinya. Nah, ketika itu berdoalah. Ketika kamu berdoa, kamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, itu Pak Quraisy, kita akan lanjutkan lagi untuk ayat selanjutnya penjelasannya. Dan untuk itu janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk mendapat yang baik atau yang lebih baik. Jadi sesuatu yang menimpa seseorang, dia dituntut untuk menahan gejolak nafsunya. Kalau Anda dihina, jangan terburu nafsu untuk membalas. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita masih dengan pembahasan yang sama. Tadi dikatakan di ayat-ayat awal bahwa kurban itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berserah diri itu adalah berserah diri secara tulus. Baik, bisa dilanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan kita. Jadi idza dzikrallah wajilat qulubuhum, saya sudah jelaskan tadi, was-sabirina 'ala ma asabahum, dan bersabar menyangkut apa yang menimpa mereka. Sabar itu adalah menahan gejolak nafsu untuk mendapat yang baik atau yang lebih baik. Jadi sesuatu yang menimpa seseorang, dia dituntut untuk menahan gejolak nafsunya. Kalau Anda dihina, jangan terburu nafsu untuk membalas. Tahan. Untuk apa? Untuk mendapat yang baik atau bahkan yang lebih baik. Dalam kehidupan keseharian kita biasa jangan jauh-jauh. Sekian waktu yang lalu Nabi pernah dihina dalam bentuk karikatur, ya. Jangan terburu nafsu membalas. Tahan gejolak nafsu untuk mendapat yang lebih baik. Jangan Anda mudah deh perhitungan di belakang. Tidak, harus perhitungkan dari depan. Ada untungnya, ada ruginya. Untungnya lebih banyak atau ruginya lebih banyak. Ini yang itu orang Muslim yang baik itu yang berhitung. Kalau saya bertindak, lantas dampaknya lebih buruk lagi, maka jangan. Itu namanya Anda tidak sabar. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Itu tanda seorang muslim. Wal muqimi as-shalah, dan yang melaksanakan secara sempurna salat, dan menyangkut dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka keluarkan sebahagian di antaranya. Nah, kita lihat. Anda dianugerahi rezeki oleh Allah. Katakanlah 1 juta. Tidak usah banyak-banyak dulu. Sebagian Anda keluarkan. Sebagian Anda nafkahkan. Nafkahkan untuk siapa? Untuk diri Anda. Untuk keluarga Anda. Boleh jadi ada orang yang butuh untuk Anda serahkan. Sebagian. Sebagian lainnya diapain? Kan dia katakan, sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebagian yang lain itu Anda tabung. Jadi orang harus bekerja sehingga memperoleh rezeki yang melebihi kebutuhannya dan melebihi ini. Sisanya ditabung. Nah, ada pendapat kedua berkata begini, sebenarnya rezeki yang dianugerahkan Allah itu banyak sekali. Seandainya pun Anda sudah keluarkan semuanya yang Anda bisa miliki, Anda punya uang, Anda punya tenaga, Anda punya waktu, Anda sudah keluarkan semuanya, masih ada sisa yang boleh jadi Anda tidak sadari. Apa itu rezeki yang Anda tidak sadari? Udara Anda sadari atau tidak? Tidak. Ketenangan batin Anda sadari sebagai rezeki atau tidak? Jadi kalaupun Anda mengeluarkan semua uang Anda, sebenarnya masih ada rezeki yang tidak ada.
yang tidak terlepas dari Anda, ya kan? Di luar materi. Iya, bisa di luar materi. Ya. Boleh jadi juga yang di luar materi itu Anda tidak sadari bahwa Anda punya rumah. Iya kan? Baik. Baru dia katakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta, ada yang berkata juga sapi, kami jadikan untuk kamu sebagai bagian dari simbol-simbol ilahi. Lambang-lambang, segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan Allah itu menjadi simbolnya Tuhan. Segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan negara itu simbol negara, ya kan? Korban ini, unta ini, sapi ini Anda kaitkan dengan Allah dari sisi bahwa ini saya persembahkan kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Dia menjadi lambang ilahi, hormati itu, ya kan? Bendera lambang negara, hormati dia. Kalau dia tidak jadi lambang, satu orang pakai pakaian merah putih bukan lambang, itu hormati. Nah, kalau kita katakan binatang bisa menjadi lambang ilahi, lebih-lebih manusia dong. Binatang aja bisa. Kalau Anda bertemu dengan seorang yang sangat dekat kepada Allah, seorang yang jujur, yang ini bisa menjadi lambang, simbol keagamaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam simbol segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan Tuhan bisa hormati itu. Nah, binatang pun demikian. Al-budna ja'alna lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Di sana pada sapi atau pada unta itu banyak sekali manfaat yang kau dapat peroleh. Unta itu lebih-lebih, unta sangat jinak, ya kan? Bisa mengandung air dari dalamnya. Itu diingatkan akan rezeki Allah. Saya kira kita lanjutkan. Baik Pak Quraisy, dan kita nanti masih akan membahas lagi untuk ayat selanjutnya, dan kami akan memberikan kesempatan juga kepada Pak Faisal dan juga Pak Nasir untuk memberikan pertanyaan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Muhsin itu berbuat baik kepada orang yang pernah bersalah pada Anda. Susah ya? Paling susah. Muhsin itu menuntut sebahagian dari hak Anda dan melaksanakan lebih banyak dari kewajiban Anda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Quraisy bahwa segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan Allah itu bisa menjadi simbol dari Allah. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan negara itu bisa dijadikan sebagai simbol negara. Ya, boleh kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Fazkurullaha 'alaiha shawaf. Unta, sapi yang jadi korban, hendaklah engkau menyebut nama Allah. Dia, unta ini, apalagi di bulan haji, itu dijadikan berbaris, menunggu kapan disembelih. Atau bisa juga, sebutlah nama Allah ketika engkau akan menyembelihnya. Shawaf artinya ketika engkau mengikat kedua kaki depannya untuk dibaringkan. Itu soft, bersoft, seakan-akan bersoft. Baru kalau telah kamu sembelih, maka makanlah sebagian darinya dan berilah kepada orang yang al-qani, yang puas walaupun tidak minta, dan yang pergi minta. Nah, ini begini nih, saya kira ada kaitannya dengan zakat juga. Orang yang butuh itu ada dua macam. Ada butuh tapi malu minta, puas dengan apa yang ada walaupun dia butuh. Ada orang yang pergi minta.
Dalam hal korban, demikian juga zakat, itu gunanya amil. Dia bertugas mencari siapa yang butuh tapi tidak minta. Mengantar bola. Mengantar bola. Nah, ada yang memang minta. Yang minta perlu diberi, tapi perlu diatur. Jangan sampai datang minta dari sekian banyak sumber, ada yang tidak minta, yang tidak dapat. Nah, di dalam hal korban ini, kalian boleh makan sebagian dari korban kalian, dan kalian hendaknya memberikan kepada yang minta dan memberi juga kepada yang tidak minta tapi dia butuh. Karena itu ada ulama berkata dibagi 3 itu korban. Sepertiga buat ini, sepertiga. Oke. Baru dia garis bawahi, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Tuhan dagingnya atau darahnya. Dulu mereka itu seakan-akan merasa bahwa apa yang dipersembahkan itu semakin banyak darahnya semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Diingatkan, Tuhan tidak menerima karena bagus dari sisi badannya besar ininya, tetapi ketakwaan kamu, ketulusan kamu. Jadi walaupun kecil tetapi tulus itu jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada besar tidak tulus. Ayat ini meluruskan keyakinan kaum musyrik bahwa sesuatu itulah yang sampai pada Tuhan, tidak dikaitkan. Ini mungkin sisa-sisanya masih ada sekarang. Kalau bangun jembatan kasih kepala kerbau, ya tahu? Tidak ada. Yang dinilai Tuhan itu adalah hati seseorang. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menjadikan binatang-binatang ini, menjadikan korban ini untuk fungsi tersebut, sehingga kamu mengagungkan Allah atas hidayatnya, dan hendaklah kamu menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap. Kalau Anda berbuat baik pada orang baik yang baik sama Anda, tidak dinamai muhsin. Muhsin itu berbuat baik kepada orang yang pernah bersalah pada Anda. Susah ya? Paling susah. Muhsin itu menuntut sebahagian dari hak Anda dan melaksanakan lebih banyak dari kewajiban Anda. Anda boleh menuntut, orang punya utang 100, Anda tuntut 100 boleh. Tetapi Anda belum jadi muhsin. Anda jadi muhsin kalau menuntut, oke deh, tidak usah 100, bayar 70 aja. Anda punya kewajiban, saya harus bayar 100, enggak, saya kasih 100, ini ada tambahan dari saya secara tulus. Itu baru muhsin. Sampaikanlah berita kepada para muslim itu. Baru ini diakhiri dengan sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Allah tidak menyukai setiap yang melakukan pengkhianatan dan tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Lupa diri. Lupa diri, tidak mensyukuri nikmat Allah. Baru setelah itu Allah memberi izin kepada orang-orang yang dianiaya, yang diperangi, memberi izin kepada mereka untuk membalas. Tapi ini baru izin, belum perintah. Allah mampu memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang diusir dari negeri tempat tinggal mereka. Diusir, bisa diusir keluar, bisa diusir dijajah. Orang yang dijajah itu terusir dari ini. Tidak ada kesalahan mereka kecuali bahwa Allah percaya pada Allah. Seandainya
Allah tidak mengizinkan sebagian orang untuk ditindak, maka akan rubuhlah biara-biara, gereja-gereja, masjid-masjid di mana Allah, nama Allah terus diagung-agungkan. Dan begini, kalau Allah tidak mengizinkan seseorang membela diri atau membela agamanya, orang-orang yang kejam akan menindas. Ya. Kalau tertindas, gereja bisa hancur, biara bisa hancur, karena ini orang-orang kejam. Maka Allah mengizinkan itu supaya gereja, biara dan lain-lain sebagainya ini tetap terpelihara. Apa maknanya itu? Kalau begitu Allah menghendaki terpeliharaannya gereja, ya kan? Kalau Allah tidak mengizinkan untuk membela, menghadapi orang-orang yang berlaku kejam ini, maka akan runtuh gereja. Kata ulama itulah. Memang Islam tidak melarang gereja, lakum dinukum waliyadin. Yang dilarangnya penganiayaan siapapun yang menganiaya. Jadi gereja, tempat ibadah orang-orang Yahudi, kenapa? Karena di sana disebut nama Tuhan. Walaupun kita berbeda, tetapi di sana adalah agama yang harus ditegakkan, walaupun kita tidak setuju dengan agama itu, tapi kita memberikan kebebasan itu supaya hidup ini langgeng, damai, dan soal keyakinan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kita ini, saya kira itu. Baik. Ya, setelah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kures, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Faisal dan juga Pak Nasir yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kures. Mau tanya, soal di ayat 34 tadi dijelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban diawali dengan menyebut nama Allah. Nah, apa hukumnya ketika kita makan daging yang dalam proses penyembelihannya itu tidak menyebut nama Allah? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan Pak Kures, untuk jawabannya kita tahan dulu sejenak dan kita akan jawab nanti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Bahkan korban secara dasarnya, hemat saya, bisa memberi bantuan dari harga korban itu lebih baik daripada menyembelih korban. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita akan segera mendengarkan jawaban dari Pak Kures mengenai pertanyaan dari Pak Faisal tadi mengenai makanan yang kita makan ya Pak ya. Jadi daging yang kita makan sekarang ini mungkin kita tidak mengetahui sebenarnya secara garis besar, tidak mengetahui apakah dengan menyebutkan nama Allah atau tidak. Silakan Pak Kures. Mari kita lihat dulu. Apakah menyebut nama Allah ketika menyembelih itu wajib atau tidak? Jangan pernah menduga bahwa semua perintah dalam Al-Quran itu wajib. Saya akan beri Anda contoh. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian melakukan transaksi hutang piutang, tulislah. Anda harus tulis. Beli dari sebelah rumah Anda, warung Anda, ambil dulu, harus ditulis. Anjuran, tidak wajib. Ya kan, itu dulu satu. Jadi banyak orang yang keliru, setiap perintah itu jadi wajib. Tidak wajib. Ada yang anjuran. Ada bukan anjuran, boleh. Boleh, tidak terlarang. Dalam konteks membaca basmalah sewaktu menyembelih, dalam pendapat Imam Syafi'i tidak wajib. Yang penting tidak disembelih atas nama berhala. Yang kedua, sebenarnya sembelihan ahlul kitab itu halal. Ahlul kitab
Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amuhum hillun lahum. Sembelihan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Kristen yang menyembelih binatang halal walaupun dengan cara ajaran agama mereka itu halal buat kamu. Jadi jadi kalau kita sudah, selama Anda tidak yakin bahwa ini untuk berhala, silahkan makan. Itu kelonggaran dalam ajaran agama. Nah, apalagi sekarang kan pada umumnya itu kita tahu bahwa dari Australia dari manakah itu kan sudah disembelih secara Islami. Jadi Anda tidak perlu terlalu ini. Saya kira begitu. Baik, mungkin untuk Bapak Nasir ada pertanyaan kepada Pak Quraisy, silakan. Ya, terima kasih Pak Quraisy. Jadi kami melihat kurban ini ada beberapa dimensi yang dikandung. Yang pertama ada dimensi sosial. Betul. Kemudian kami juga melihat ada dimensi distribusi ekonomi. Kemudian ada dimensi syiar. Kira-kira kami kan lembaga zakat ini melakukan itu. Jadi penyembelihannya kita lakukan di tempat-tempat di desa-desa memang yang banyak orang miskinnya, supaya ada dimensi sosialnya. Kemudian ada dimensi distribusi ekonominya, kita belikan misalnya sapinya di tempat penyembelihan, termasuk kita syiarkan. Kira-kira dari sisi ayat yang tadi, kira-kira jelas itu yang dikehendaki, semuanya yang dikehendaki. Bahkan ada pendapat, saya kira belum banyak orang bisa menerima. Iya. Itu pendapat dikemukakan oleh seorang ulama besar di Tunis, punya kitab tafsir namanya At-Tahrir. Dia katakan itu binatang yang disembelih di Mekah, di sekitar Mekah, di Mina, itu kalau sudah kebanyakan bisa dijual. Karena tujuannya kan itu untuk memberi yang butuh. Yang butuh. Ada yang kekurangan gizi. Memang sekarang ini itu kan disembeli lalu disimpan di lemari es yang besar untuk dibagi-bagikan. Menurut dia tujuannya itu sebenarnya untuk tujuan sosial, membantu. Bisa jadi di suatu tempat tidak dibutuhkan itu, ada yang dibutuhkan yang lain. Itu pendapat dia. Nah, itu dalam kitab tafsirnya dikemukakan itu. Tapi saya katakan boleh jadi ini belum diterima oleh banyak ulama. Mereka tetap melihat bahwa penyembelihan perlu ada ini. Itu bahkan korban secara dasarnya, hemat saya, bisa memberi bantuan dari harga korban itu lebih baik daripada menyembelih korban. Walaupun boleh jadi namanya bukan korban, tapi nilainya di sisi Tuhan lebih baik. Dulu waktu tsunami di Aceh, saya pernah menganjurkan tidak usah berkorban. Uang untuk korban, kirim bantuan untuk di Aceh. Iya kan? Karena itu dibutuhkan oleh mereka ketimbang ini. Nah, tapi ada yang berkata ini kan anjuran korban. Ya anjuran korban, tapi anjuran juga membantu orang. Kita harus melihat prioritas. Ya. Saya kira itu. Jadi memang di dalam korban ini ada aspek ibadah, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi. Aspek ekonominya misalnya bisa Anda sebelum musim haji pelihara kambing. Ya kan, kasih modal itu orang-orang untuk memelihara kambing, ya toh, sehingga dia memperoleh keuntungan. Kambing yang kambing atau binatang yang dikorbankan juga menjadi lebih baik. Hanya aspeknya. Oke, baik. Kalau begitu, mudah-mudahan terjawab Pak Nasir. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang terpenting dalam berkurban bukan besar dan banyaknya yang dikorbankan, tetapi ketulusan hati dalam melakukannya. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan kembali dengan pembahasan kita yang tadi kita bahas di sini adalah mengenai kurban. Nah, Pak,
Pak Quraisy, pertanyaan dari saya, apabila kita seorang muslim ini berada di satu tempat yang memang mungkin kita bukan ada di negara Islam gitu, dan pada saat itu bertepatan dengan Idul Adha, bagaimana kita harus berkurban sementara kita tidak bisa membeli hewan kurban di negara tersebut? Apakah kita boleh berkurban dengan melalui uang saja atau bagaimana Pak Quraisy? Silakan Pak. Iya. Ada dua kemungkinan untuk kasus Anda ini. Kasus pertama, karena tidak bisa korban. Anda tidak usah korban, karena korban itu kan anjuran, bukan wajib. Tetapi Anda bersedekah. Bersedekahlah kepada orang yang butuh. Boleh jadi sedekah Anda itu ditujukan kepada orang-orang miskin, walaupun bukan muslim. Walaupun bukan muslim. Itu satu. Anda ketika itu mendapat pahala yang tidak kurang dari pahala korban. Hal yang kedua yang saya kira akan lebih baik lagi, Anda menitipkan uang itu kepada satu lembaga untuk dia carikan kambingnya, dia bagikan ke tempat-tempat. Saya kira di Jakarta ini banyak orang kaya. Tapi kalau korbannya dia berikan semua di Jakarta, kesian itu orang-orang yang di pedesaan yang begitu banyak. Jadi mungkin melalui Basnas bisa mereka itu kirim banknya ke Basnas, memberikan pesan, saya ingin korban, ini biayanya, silahkan laksanakan itu akan jauh lebih baik daripada bertumpuk di sini. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan Pak Quraisy, boleh kita kasih kesimpulan untuk apa yang kita sudah lihat kesimpulan disampaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita, ajaran berkorban telah dikenal oleh umat-umat yang lalu karena disyariatkan Allah. Hanya saja sebagian besar di antara mereka menyimpang sehingga mempersembahkan kurban bukan yang diperintahkannya, bahkan yang dilarangnya, seperti menyembelih manusia, dan tidak juga untuk Allah tetapi untuk berhala. Itu pengalaman masa lalu. Yang kedua, jiwa seorang mukmin ketika mengingat atau diingatkan tentang Allah atau perintah dan larangannya dipenuhi oleh keindahan dan kebesaran Allah, dan terlintas juga dalam benaknya pelanggaran dan dosa-dosanya, sehingga bangkit dalam dirinya rasa takut kepadanya. Itulah yang dialami pada saat pertama. Namun beberapa saat kemudian ia akan merasa tenang karena bersangka baik kepadanya, dan ketenangan itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi pada mulanya gentar, wajilat qulubuhum, tapi dia ingat Allah, dia ingat dosanya, dia ini, tapi kemudian dia tenang. Oke. Dalam kehidupan duniawi, unta sangat bermanfaat. Ia digunakan sebagai alat transportasi yang tangguh, apalagi di padang pasir, dengan kemampuannya menahan panas, bahkan menyediakan air untuk dirinya, dan kalau terpaksa bagi penunggangnya yang kehausan. Di samping susunya yang sangat bergizi. Itu tadi, walakum fiha khair. Kamu dapat manfaat banyak sekali dari unta. Saya kira sapi dan kerbau juga ada kemiripannya dengan itu, walaupun tidak sebaik ini. Kebaikan ukhrawi juga diperoleh bagi yang menyembelihnya serta membagikannya karena Allah untuk fakir miskin. Seekor unta atau sapi dapat dijadikan kurban oleh 7 orang secara bersama-sama. Pernyataan ayat di atas bahwa daging dan darah binatang yang dikorbankan sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, antara lain bertujuan untuk membatalkan adat kebiasaan masyarakat manusia yang mempersembahkan darah dan kambing kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Sama tadi kepala kerbau itu. Ya. Oke. Yang terpenting dalam berkurban bukan besar dan banyaknya yang dikorbankan, tetapi ketulusan hati dalam melakukannya. Ketika menyembelih binatang termasuk korban, hendaknya menyebut nama Allah. Sementara ulama mewajibkannya, dan ada juga yang menilainya sekedar anjuran. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Ya, mungkin Pak Nasir dan juga Pak Faisal, setelah apa yang tadi diberikan oleh Pak Quraisy, dengan kesimpulannya juga mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan kepada Pak Quraisy? Ya, saya pikir
semangat berkurban ini harus kita gaungkan terus karena manfaatnya sangat besar buat umat ya, buat orang miskin. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Nasir dan juga Pak Faisal. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah hadir bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih banyak kepada Pak Kures. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kures tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan juga semangat kita untuk berkurban. Dan tentunya dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.